Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-mawqifu liman ahabbah wahtarahu min ibadihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahum bi ahsani lil huda amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala MTS Negeri 1 Pekalongan, yang kami hormati para jajaran guru, staf karyawan MTS Negeri 1 Pekalongan. Tidak ketinggalan juga yang kami sayangi para adik-adik siswa-siswi MTS Negeri 1 Pekalongan. Pada hari ini kita berjumpa pada pertemuan yang pertama dalam acara pesantren kilat secara online, yang nanti kami berharap para siswa dan siswi bisa menyimak, kemudian merangkum, kemudian mengisi absen dan lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak mulai, nanti kita akan beberapa pertemuan ini akan membahas bab yang berbeda-beda. Mungkin yang pertama ini Bapak akan membahas masalah toharoh, masalah bersuci, masalah wudhu, hal-hal yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat, dan beberapa contoh-contoh yang terjadi setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Furudul wudhu'i utawi pira-pira fardune wudhu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang pertama iku an-niyatu niat. As-saniyatu atsani utawi kang kaping pindho iku huslul wajhi mbasu wajah. Ats-tsalitsu utawi kang kaping telu iku huslul yadaini mbasu tangan loro. Ma'al mirfaqaini serta sikut loro. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu syai'in, ngusap sebagian minar ra'si saking sirah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghuslur rijlaini basuh kaki ma'al ka'baini sertone mata kaki. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa-siswi, pasal yang pertama ini membahas masalah furudul wudhu, yang mungkin kita biasa mendengar dalam pelajaran fikih bahwa wudhu itu harus dilaksanakan seperti apa urutannya, atau kita sering mendengarkan beberapa hal-hal yang wajib kita lakukan ketika kita berwudhu, atau bisa dikatakan itu dengan furudul wudhu'i, fardunya wudhu. Maksudnya perkara-perkara ini itu wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan ketika kita melaksanakan wudhu. Nah, fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat itu ketika kita mau wudhu kita wajib niat. Harus niat. Niat wudhu kan seperti melafalkan nawaitul wudhu li
illa hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nah, niat itu ada dua. Niat yang dilaksanakan di dalam hati ketika kita akan melaksanakan sesuatu hal perkara dengan diiringi pelafalan niat tersebut. Jadi ketika kita mau wudhu, sebelum kita wudhu, posisi air sudah, mungkin keran sudah kita nyalakan, kita sudah wicik atau membasuh kedua tangan. Itu termasuk yang sunnahnya dalam wudhu. Ketika kita akan membasuh wajah, kita sudah muqarrinan, di dalam hati ini sudah niat, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil akbari, dilafalkan dulu, tapi ketika membasuh dalam hati kerendak, saya niat melaksanakan wudhu. Jadi niatnya bersamaan ketika kita membasuh wajah. Nah, boleh tidak kita wudhu hanya melafalkan niat saja? Ya boleh saja. Akan tetapi lebih bagus, lebih afdol, lebih sempurnanya kita melafalkan niat secara lisan, diikuti kerentek dalam hati. Niatkan ketika kita akan melaksanakan wudhu. Itu yang pertama, wajib. Kalau niat ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Makanya kalau kita ke wudhu kok cepet-cepetan, kita ambil wudhu cepet-cepetan karena takut sama Bu Emi atau takut dengan Pak Said yang menjaga kita di situ di masjid, yang ngoprak-ngoprak, kita juga harus hati-hati. Terlalu cepat dalam wudhu itu juga berbahaya. Mungkin niat kita tidak dilaksanakan, maka wudhunya kita batal atau tidak sah. Jika wudhu kita tidak sah, otomatis wudhu tersebut tidak bisa untuk menunjang syarat melaksanakan sholat. Wudhu tidak sah, sholatnya otomatis tidak sah. Makanya kalian hati-hati, jangan sampai karena takut dengan guru yang ngoprak-ngoprak menjadikan kalian tergesa-gesa dalam wudhu. Sebab tergesa-gesa itu termasuk perbuatan yang sering dilakukan oleh syaitan. Para syaitan itu senang tergesa-gesa. Ya, kalian juga harus bersiap. Ketika ada bel waktu melaksanakan kegiatan rohani, kalian sudah siap, sarung sudah dipakai, sandal sudah dipakai. Terlebih kalian sudah siap wudhu atau sudah melaksanakan wudhu, sehingga ketika kalian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, melaksanakan sholat duha, posisi kalian sudah berwudhu dan tidak tergesa-gesa. Ini yang diajarkan oleh guru-guru fikih. Kemudian asani ghuslul wajhi, fardunya wudhu yang nomor 2 itu membasuh wajah. Nah, membasuh wajah itu ada batasan. Terkadang kita tergesa-gesa lagi. Nah, ini wajah dalam anggota wudhu dari sini. Nah, ini mulai sini, tempat terakhir atau batas tumbuhnya rambut sampai sini. Nah, ini sampai telinga sini, pinggir telinga sini sampai bawah sini. Nah, ini batas wajah menurut ulama Syafi'iyah, menurut pendapat ulama Imam Syafi'i. Tak ulangi. Jadi batas wajah ketika kita wudhu mulai dari terakhir tumbuhnya rambut yang ada di jidat. Ini sampai sini samping telinga. Nah, ini sampai sini. Jadi ini wajib. Ini kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, itu pendapat ulama atau imam yang digunakan di mayoritas Indonesia, ini harus terbasuh atau harus dibasuh. Sering terjadi kalian ketika wudhu dioprak-oprak untuk sholat jamaah di Masjid An-Nur mungkin, atau
yang belum wudhu ketika akan melaksanakan sholat duha, kalian terlalu cepat wudhunya. Bapak Alul juga sering melihat, guru-guru yang lain yang piket itu juga sering melihat wudhu kalian itu seperti apa. Sebab wudhu itu termasuk syarat sahnya melaksanakan sholat. Jika wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Nah makanya kalau basuh gini, ambil air wudhu, nah gini, diratakan seluruh wajah. Nah gini, ini jempol ke sini, jangan gini-gini saja. Yang sering terjadi gini tok, nah terus gini tok, gini tok. Yang basah itu antara mata sampai mulut, pipi sebelah sini masih garing. Itu wudhu kalian tidak akan dihukumi tidak sah. Jika hukum wudhunya kamu tidak sah, otomatis kalian tidak sah untuk melaksanakan sholat karena wudhunya batal. Kemudian fardunya wudhu yang nomor 3, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, sampai sikut, sampai ini. Nah, jadi kalau wudhu ini juga hati-hati nih. Padahal bukan menggurui loh ini. Ini gini loh. Tangan itu bagiannya dari sini sampai sikut. Nah, sikut sini. Ini wudhu. Baik laki-laki maupun perempuan sama. Tidak ada bedanya. Mungkin dalam hal praktek melaksanakan sholat atau dalam sholatnya antara laki-laki dan perempuan ada beberapa yang berbeda. Tapi ketika dalam wudhu semuanya sama. Dari ujung kuku sampai sikut ke bawah sini. Ini juga harus hati-hati. Ketika kita tergesa-gesa, maka kita akan atau mungkin kita menggunakan air keran, itu kita jatuhkan air di bawah sikut. Nah, sini. Di bawah sikut, mungkin contoh di bawah sikut sini. Sedangkan wajibnya basahnya tangan itu dari atas sini, dari atas lengan sikut ini. Kalau kalian cuma membasahi dari bawah sikut sampai jari-jari, wudhu kalian gak sah. Jika wudhunya gak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Ini. Nah terus praktek yang benar terserah, yang penting keduanya bebas. Kalau kita pakai keran, kita sunahnya gini. Air kita tadai dari sini, kita gini, terus gini. Tapi kalau memang sulit gini nggak apa-apa. Yang penting antara kedua tangan, baik tangan kanan maupun tangan kiri, semuanya basah, mulai atas sikut. Ulangi, mulai batasnya itu atas sikut. Nggak boleh kita membasahi dari bawah. Yang terjadi kan kalian tergesa-gesa gini itu awas sebenarnya wudhu gini terus nggak tahu, padahal itu rusak wudhu kalian. Kalau wudhu kalian rusak, otomatis syarat untuk melakukan sholat kalian tidak sah, ditolak, tidak di-ACC Allah Ta'ala. Maka jika kalian terus-menerus berdoa, maka Allah Ta'ala akan marah kepada kalian, akan bendu. Itu yang nomor 3. Kemudian fardunya wudhu yang nomor 4 itu membasuh sebagian kepala. Ini yang paling mudah dalam wudhu menurut Imam Syafi'i. Itu paling mudah, itu membasuh kepala, sebagian kepala. Jadi wudhu membasuh sebagian kepala gini, nggak apa-apa. Yang penting sebagian kepala baik depan, tengah maupun belakang ada yang basah sampai ke kulit kepala ini. Itu kan Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Maliki, itu wajib basah semua rambutnya. Itu Imam Syafi'i. Kemudian fardunya wudhu yang nomor 5 membasuh kaki. Nah, ini kaki juga hati-hati. Membasuh kaki itu syaratnya basah sampai mata kakinya itu semuanya basah. Jadi kita basuh. Atau kan kita cuma cipik sebeling sikile basah. Ya itu nggak apa-apa jika posisi tempat wudhu di dalam sebuah masjid atau di dalam musola terdapat
air untuk merendamkan kaki, atau buat bahasanya buat wiji, itu nggak apa-apa. Maka misalnya jika nggak ada, atau kalian yang sering biasanya dari wudhu bawah mau naik ke atas, itu ada yang kakinya masuk ke kolam tersebut, ada yang tidak. Jika yang tidak tapi ternyata kalian membasuh kakinya tidak sampai mata kaki, itu berarti wudhu kalian tidak sah. Yang nomor 6 itu harus yang syarat wudhu atau fardunya wudhu yang nomor 6 itu tertib. Tertib berarti harus urut dari niat dulu, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, kemudian tertib. Ini 6 hal yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggal ketika wudhu. Adapun seperti membasuh tangan, kemudian membersihkan hidung dengan air dengan cara menghirup air atau intisyaf, itu hukumnya sunnah. Kemudian juga membasuh kedua telinga, itu juga hukumnya sunnah. Ini masih dalam hal melakukan atau praktek, belum praktek berdoa setiap anggota yang kita basuh. Itu yang penting gini aja, kalian fokus ketika wudhu, berhati-hati ketika wudhu. Anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu harus benar-benar terbasuh atau harus benar-benar basah. Sebab kalau tidak, ya tadi seperti kembali ke tadi, dikhawatirkan wudhu kalian tidak sah. Jika wudhu kalian tidak sah, otomatis tidak bisa menjadi syarat untuk melaksanakan sholat. Ini berhati-hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh lanjut ya. Mungkin setengah jam atau 1 jam. Boleh lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Al-ma'u utawi banyu. Al-ma'u utawi banyu. Iku qalilun siti. Wa katsirun lan akeh. Al-qalilu utawi banyu siti iku ma banyu. Dunal kullataini kang ora ana rong kolah. Wal katsiru utawi banyu akeh iku kullatani ana rong kolah. Kullatani ana rong kolah. Fa aktsara mongko luwe akeh dik rong kolah. Al qalilu utawi banyu sithik iku yatanajjasu dadi najis biwukuin najasati kelawan ketibanan najis. Fihi ing dalem banyu. Wa illam yataghayyar, lamun ora owah apa banyu. Wal ma'u ta banyu al katsiru kang akeh iku la yatanajjasu ora bisa dadi najis illa idza taghayyara, kejaba nalikane owah apa ta'muhu rasane. Aulanuhu utawa mambune banyu, aurihuhu utawa aulanuhu utawa warnane banyu, aurihuhu utawa ambune banyu. Ini penting. Kemudian pasal yang selanjutnya itu membahas masalah air. Air itu ya air. Membahas masalah air, ya definisi air ma'ul qalil, ma'ul katsir. Ma'ul qalil itu air sedikit. Apa hubungannya dengan wudu? Ya ini berhubungan dengan wudu, juga berhubungan dengan melaksanakan atau untuk istinja yang lain-lainnya. Jadi air itu terbagi dua. Yang pertama dinamakan atau disebut ma'ul qalil, air sedikit. Yang kedua dinamakan ma'ul katsir, air yang banyak. Ma'ul qalil itu apa? Ma'ul qalil itu air yang terdiri, tidak ada, bahasanya itu tidak sampai 2 kolah. Dan 2 kolah dalam pendapat fikih ini atau pendapat Imam Syafi'i, ada yang mengatakan 2 kolah itu mungkin bisa dikira-kirakan bak kamar mandi dengan lebar berapa itu?
dengan lebar 1 meter, kemudian panjangnya 1,5 meter, itu bisa dikatakan dengan air 2 kolah. Jika kurang dari tersebut, ya bisa dikatakan air tersebut tidak ada 2 kolah atau air yang sedikit. Dan kedua air tersebut juga hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Yang pertama, air sedikit, ma'ul qalil. Hukum air sedikit itu awalnya suci. Awalnya suci. Tapi bisa menjadi air najis ketika air qalil atau air sedikit itu tercampur dengan suatu najis. Tak ulangi. Ma'ul qalil itu air sedikit. Hukum air itu awalnya suci. Contoh gini. Kita membawa cibuk atau kita membawa gayung sama ember kecil. Nah, kita ambil air dari keran. Kita masukkan atau wadahi ke dalam ember kecil. Maka air yang ada di ember itu hukumnya suci, sebab itu air belum tercampur dengan najis, tapi kedudukan air tersebut dinamakan ma'ul qalil atau air yang sedikit. Ya, air sedikit. Sebab jika itu belum tercampur dengan najis, air yang ada di dalam bak kecil, maka air tersebut bisa kita gunakan untuk istinja, bisa gunakan untuk, bahasanya itu cebok. Ketika kita baru kencing, kita bisa gunakan. Jika air tersebut tidak kecampuran dengan najis. Ya, najis itu kan banyak. Ada najis yang berupa ainiyah, ada najis yang berupa kauniyah, itu ada banyak. Dan seumpama gini, permasalahan yang terjadi di dalam MTS, di dalam beberapa kamar mandi khususnya pria di dalam MTS negeri kita, itu kan rata-rata kamar mandi pria yang ada di sebelah pojok utara, kemudian yang paling timur, itu kan ada beberapa kamar mandi itu berjejer. Dan di dalamnya hanya difasilitasi oleh bak atau ember kecil sama gayung. Lah, ini harus diwaspadai ketika kalian mau kencing atau mau BAB. Jika kalian kencing, atau apalagi kencing kalian berdiri, kemudian air kencing yang kalian itu buang nyiprat, atau bahasa itu kan nyiprat sampai masuk ke dalam bak, walaupun tidak kalian ketahui berapa kadarnya, maka